Nah, di video kali ini kembali kita akan mengerjakan soal ayo mencoba dari buku paket halaman 62 ya. Materi matematika SMP kelas 7 bab 2 yaitu tentang bilangan rasional. Oke, kita ke soal nomor 1. Nyatakan hasil operasi hitung bilangan rasional berikut ke bentuk pecahan ya. Berarti nanti hasil akhirnya itu harus berupa bentuk pecahan. Untuk soal yang A, di sini sudah dalam bentuk pecahan, maka tinggal kita samakan saja ini penyebutnya ya. Kita kerjakan di sini ya. 1/4 ditambah 1/6 ditambah 1/8 ya. Ini kan penyebutnya masih beda-beda ya. 4, 6, 8. Maka kita cari KPK-nya ya. Jadi kalau kita menyamakan penyebut itu berarti kita cari KPK 4, 6, dan 8. Kita tahu KPK 4, 6, dan 8 itu adalah 24. Jadi mungkin ya bagi sebagian adik-adik yang masih kesulitan dalam menentukan KPK secara cepat ya, nanti adik-adik bisa menggunakan bantuan pohon faktor ya untuk menentukan faktorisasi primanya, lalu tentukan KPK-nya dari sana. Ini sudah kita bahas di bab sebelumnya sebenarnya. Oke, ini 24. Selanjutnya kita bagi dengan 4, itu kan sama dengan 6. 6 kali 1 sama dengan 6, letakkan di sini. 24 dibagi 6, 4 ya kan? 4 kali 1 sama dengan 4. Lalu 24 dibagi 8 itu 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, ini pernya saya panjangkan sedikit. 6 tambah 4, 10, tambah 3, 13. Berarti nanti untuk soal yang A, hasil penjumlahannya adalah 13/24 ya, gampang ya. Oke, sekarang soal B. Nah, ini ada bentuk desimal ya, 2,72. Kemudian 5/6 ini pecahan, 2/4 ini pecahan campuran ya. Yang jelas nanti 2,72 ini enaknya kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan ya. 2,72 itu kan sama dengan 272/100 ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Berarti atas dan bawah ini enaknya kita bagi dengan 4 ya. Jadi bawah dibagi 4, atas ini juga dibagi dengan 4. Kalau 272 dibagi 4 itu ketemunya adalah 68 ya. Tadi sudah saya hitung. Kalau 100 dibagi 4 ini kan 25. Nah, artinya 2,72 ya. Itu sama dengan 68/25. Nah, baru kita hitung di sini ya. 68/25 ditambah 5/6 dikurangi 2/4. Nah, 21/4 ya. Ini kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasa, berarti kan 2 kali 4 sama dengan 8, 8 ditambah 1 sama dengan 9. Ini jadi pembilangnya ya. Kemudian penyebutnya 4. Nah, tinggal kita pindahkan di sini ya. Berarti dikurangi dengan 9/4. Nah, kembali kita samakan penyebutnya dulu. KPK dari 25 kemudian 6 lalu 4 itu adalah 300 ya Dek ya. Nah, berarti nanti di sini penyebutnya adalah 300. Selanjutnya 300 dibagi 25 itu sama dengan 12. Jadi kalau 100 dibagi 25 itu kan 4. Nah, kalau 100-nya ada 3 alias 300 ya berarti 4 kali 3 12 ya. Lah 12 dikalikan 68 itu hasilnya adalah 816 ya. Nanti silakan adik-adik coba hitung sendiri. Kemudian 300 dibagi 6 itu 50. 50 kali 5 itu 250. Kemudian di sini tandanya kurang ya. Oke, ini saya panjangkan dulu. Kemudian 300-nya saya geser aja ini ya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya 300 dibagi 4 itu kan sama dengan 75. Nah, 75 dikali 9 itu sama dengan 675 ya. Nanti ini kalau kita hitung ya,
Jadi 816 ditambah 250, kalau kita hitung manual gini ya, 816 ditambah 250 ya, 6 10. Nah, 1066. Nah, selanjutnya 1066 ini kita kurangkan dengan 675 ya. 6 dikurangi 5 itu 1, 6 dikurangi 7 ini kan tidak bisa ya, berarti kita pinjam. Nah, kita pinjam dari sebelahnya, jadi 10-nya dicoret aja ini ya. Kalau kita pinjam 1 berarti kan tinggal 9, kemudian 1 kita gabungkan dengan 6 berarti kan 16. 16 dikurangi 7 itu kan sama dengan 9 gitu ya. 9 dikurangi 6 itu sama dengan 3, berarti hasilnya adalah 391 per 300 ya. Karena yang atas ini lebih besar dibandingkan dengan yang bawah, maka bentuk pecahan seperti ini bisa kita nyatakan menjadi dalam bentuk pecahan campuran. Kalau 391 dibagi 300 itu ya sama dengan 1 ya kan. Nah, sisanya 91 letakkan di atas, kemudian pembaginya adalah 300. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang B ya, bisa 391 per 300, ini pecahan biasa, atau dalam bentuk pecahan campuran 191 per 300 gitu. Kemudian kita geser ke soal C ya. Nah, ini sama 12,5, ini bentuk desimal ya. Kita nyatakan dulu dalam bentuk pecahan. Jadi kalau 12,5 itu kan sama dengan 12,5 per 10. Jadi kalau kita kembali ke sini ya, 2,72 itu ya sama saja dengan 272 per 100 atau 272 per 100 seperti ini. Lah 12,5 itu sebenarnya ya sama saja dengan 125 per 10, atau kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan campuran, jadinya adalah 12,5 per 10. Nah, 12,5 per 10. 5 per 10 itu kan setengah, berarti 12,5 itu adalah 12 setengah ya. Selanjutnya ini kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasa, 12 kali 2 itu 24, 24 ditambah 1 sama dengan 25, berarti ini 25 per 2 ya. Jadi 12,5 kalau kita jadikan pecahan biasa yaitu menjadi 25 per 2. Maka di sini nanti kita punya 25 per 2 dikurangi dalam kurung, nah ini 32 per 3 ya. Kita nyatakan dulu dalam bentuk pecahan biasa. 3 kali 3 9, 9 ditambah 2 11 ya. Berarti di sini kita punya 11 per 3. Nah, ditambah dengan 0,75. Nah, kalau 0,75 itu kan jelas 3 per 4 ya. Nah, tulis sini dulu. Oke, di sini ada kurung. Kalau ada kurung ini berarti yang diprioritaskan, ini yang dikerjakan duluan ya. Nanti ketemu hasilnya baru dikurangkan terhadap 25 per 2 gitu ya. Oke, kita hitung di sini ya. 11 per 3 ditambah 3 per 4. Yuk samakan penyebutnya. KPK dari 3 dan 4 itu 12. 12 dibagi 3 4, 4 kali 11 44. Selanjutnya 12 dibagi 4 itu 3, 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, 44 ditambah 9 itu 53, berarti 53 per 12 ya. Kembalikan ke sini, kita punya 25 per 2 dikurangi dengan 53 per 12. Nah, samakan lagi penyebutnya. KPK dari 2 dan 12 ini jelas 12 ya. Selanjutnya 12 dibagi 2 itu kan 6. Nah, 6 dikalikan dengan 25 itu hasilnya adalah 150 ya Dek ya. Kemudian ini karena sudah sama, ini 12 dibagi 12 1 kali 53 ya sama dengan 53. Letakkan sini ya. 150 dikurangi 53 itu hasilnya adalah berapa? 97 ya Dek ya. Nah, 97 per 12. Ini dalam bentuk pecahan
biasa ya. Kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan campuran, karena kan pembilangnya lebih besar dibandingkan dengan penyebut ya. 97 dibagi 12 itu hasilnya 8 ya. 8 tapi sisa 1. Karena 8 kali 12 itu 96. Berarti nanti di sini 8 1 ya, ini sisanya, lalu pembaginya letakkan di bawah. 8 1/12. Ini dalam bentuk pecahan campuran. Oke. Ini adalah pembahasan untuk soal nomor 1. Sekarang kita ke soal nomor 2 ya. Nyatakan hasil operasi hitung bilangan rasional berikut ke bentuk desimal ya. Kalau di soal nomor 1 hasil akhirnya harus dalam bentuk pecahan, di nomor 2 hasil akhirnya harus dalam bentuk desimal. Soal yang A. Oke, ini sudah aman ya. 4,56, 2,8, kemudian 6,0 ini adalah seluruhnya bilangan desimal. Oke, langsung aja kita kerjakan di sini. Yang pertama kita akan jumlahkan dulu, yaitu 4,56 ditambah 2,8 ya, dengan cara bersusun. Nah, ini perhatikan komanya itu harus segaris lurus seperti ini ya. Ini berlaku untuk penjumlahan maupun nanti untuk pengurangan. Selanjutnya ini 2,8 bisa adik-adik tuliskan menjadi 2,80 ya, supaya tidak bingung. 6 ditambah 0 6 ya kan. 5 tambah 8 13, nyimpan 1, komanya turun ke bawah. 1 tambah 4 5, 5 tambah 2 sama dengan 7 ya. Artinya nanti 7,36 ini kita kurangkan dengan 6,0 kan gitu. Jadi 7,36 kita kurangkan dengan 6,0 ya. Boleh ditulis 6,00. Nah, seperti ini. Yang penting komanya itu harus segaris lurus ya. Oke, 6 dikurangi 0 itu sama dengan 6, 3 dikurangi 0 sama dengan 3, komanya turun ke bawah, 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, ini adalah jawabannya ya. Atau kalau mau ditulis lengkap, caranya seperti ini. Jadi 4,56 ditambah 2,8 dikurangi 6,0 itu sama dengan 7,36 dikurangi dengan 6,0 ya. Hasilnya tadi adalah 1,36 gitu. Kita lanjutkan dengan soal yang B. Nah, 2/5 dikurangi 4/3. 2/5 ini nyatakan dulu dalam bentuk desimal ya Dik ya. Jadi 2/5 ini kalau sudah hafal langsung saja sama dengan 0,4 ya kan. Tapi kalau belum hafal maka ini jadikan pecahan, yaitu per 10, karena kan 5 itu adalah faktor dari 10. 5 supaya jadi 10 dikali 2 ya. Bawah kali 2 berarti atas ini juga dikali 2, jadi harus adil. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4, berarti 4/10 itu adalah 0,4. Nah, selanjutnya kita kurangkan dengan 4,3 jadi ya. Jadi nanti kita punya 0,4 dikurangi 4,3. Nah, ini ada angka kecil dikurangi angka besar. Supaya mudah, nanti yang dikurangkan itu adalah angka besar dikurangi angka kecil ya. Tetapi hasilnya pasti berupa bilangan negatif gitu. Jadi 4,3 kita kurangkan dengan 0,4 ya, kita balik. Oke, 3 dikurangi 4 nggak bisa. Berarti kita harus menggunakan teknik meminjam ya. 4 kita pinjam nih, berarti tinggal 3 kita pinjam 1 kan tadi. Nah, 1 ini gabungkan dengan 3 berarti kan 13. 13 dikurangi 4 itu sama dengan 9. Kemudian komanya turun ke bawah. Nah, 3 dikurangi 0 sama dengan 3 ya. Berarti nanti hasilnya di sini adalah negatif 3,9 gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk soal C ya, ini ada tanda kurung ya. Ini tanda kurung ini mau mengatakan bahwa ini kerjakan dulu, ini kerjakan dulu. Misalkan ini hasilnya A gitu ya. Kemudian ini hasilnya B. Nah, baru nanti A dikurangi B. Gitu maksudnya ya. Oke, yang pertama 20 3/20 dikurangi 16 1/5. Ini enaknya masing-masing kita nyatakan dulu dalam bentuk desimal ya. Oke, kita akan kerjakan di sini. Jadi 20 3/20 atau begini aja.
3/20 ya. Ini kan pecahan campuran ya Dek ya. Ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Yang kita jadikan desimal itu adalah pecahannya saja dulu. Berarti 3/20 ini jadikan bilangan desimal. Maka di sini per 100 ya kan. Karena 20 itu faktor dari 100 ya. 20 kali 5 sama dengan 100. Bawah kali 5 maka otomatis atas juga kali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Nah 15 per 100 itu adalah 0,15. Nah selanjutnya kalau 23/20 itu kan sama dengan 20 ditambah 3/20 ya kan. Berarti ini sama dengan 20 ditambah 0,15. Lah 20 ditambah 0,15 itu langsung saja sama dengan 20,15 ya. Atau kalau adik-adik mau menggunakan penjumlahan secara bersusun seperti ini ya boleh ya. Nanti hasilnya itu pasti 20,15. Jadi gampangannya ya 20 ditambah 0 itu kan 20 baru 0,15 gitu supaya cepat ya. Selanjutnya ini ada 16/5 ya. 1/5 ini kan jelas sama dengan 0,2 ya, desimalnya itu 0,2. Atau kalau lupa berarti ini per 10. Nah karena 5 itu adalah faktor dari 10. 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti yang atasnya juga harus dikali 2. Nah 1 kali 2 itu sama dengan 2. Berarti 2/10 itu sama dengan 0,2 ya. Maka kalau kita punya 16 1/5 itu kan sama dengan 16 ditambah 1/5. Berarti 16 ditambah 0,2 sama dengan 16,2 ya. Nah sebentar, langkah selanjutnya ya Dek ya, 20,15 yang ini dikurangi dengan 16,2 gitu ya. Oke kita lakukan dengan cara bersusun ya. 20,15 dikurangi 16,2 ya. Supaya tidak bingung ini tuliskan saja 16,20 gitu ya. Yang penting komanya ini harus lurus ya. Ini harus garis lurus. Coba 5 dikurangi 0 itu kan sama dengan 5. Nah 1 dikurangi 2 itu kan tidak bisa ya. Maka kita harus pinjam di sebelahnya. Berhubung ini 0 ya, kita pinjamnya dari 20 ini aja langsung ya. Berarti 20 dipinjam 1 kan tinggal 19. 1 digabungkan dengan 1 yang di sini tadi. Berarti kan 11. Nah 11 dikurangi 2 itu sama dengan 9. Oke. Komanya turun ke bawah. Selanjutnya 19 dikurangi 16 ya, itu sama dengan 3. Nah artinya segini ini nilainya adalah 3,95 ya. Nah ini 3,95 ini saya tulis ya, 3,95. Nah sekarang kita geser di sebelahnya. Ini ada 2,83 ditambah 6,15 jadi ya. Oke caranya sama, kita lakukan penjumlahan secara bersusun. 2,83 ditambah 6,15. Yang penting komanya itu lurus ya. 3 tambah 5 8. 8 tambah 1 9. Komanya turun ke bawah. 2 tambah 6 sama dengan 8 ya. Berarti segini ini nilainya adalah 8,98. Artinya nanti kita akan kurangkan 3,95 dikurangi 8,98. Jadi ya, coba kita tuliskan lagi di sini. 3,95 dikurangi 8,98. Nah ini ada angka kecil dikurangi angka yang lebih besar, maka hasilnya nanti pasti berupa bilangan negatif. Nah yang kita kurangkan itu adalah 8,98 dikurangi 3,95. Nah kita balik ya, pokoknya di sini sudah harus kita pasang tanda negatif supaya tidak lupa ya. 8,98 dikurangi 3,95. Nah ini sebenarnya langsung aja nggak masalah ini ya. 98 dikurangi 95 itu kan sama dengan 3 ya kan, atau 03 di sini. Atau kalau bingung begini, 8 dikurangi 5 kan 3, 9 dikurangi 9 0 gitu ya. Kemudian komanya turun ke bawah. 8 dikurangi 3 sama dengan 5 ya. Berarti nanti hasil akhirnya itu adalah negatif 5,03 gitu ya. Jadi yang C jawabannya adalah negatif 5,03.
Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Terima kasih.